Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika kali ini masih belajar sifat-sifat limit, begitu ya. Mohon maaf ini rekamannya dalam keadaan hujan deras. Oke, maaf ya. Oke, sifat limit kita meneruskan yang kemarin. Kita sudah bicara yang nomor 1 sampai 4. Oke, berikutnya kita yang membicarakan yang nomor 5, yaitu perkalian dua fungsi yang dilimitkan. Limit X mendekati C dari fungsi fx dikali dx, nanti masing-masing dicari limitnya. Masing-masing dicari limitnya, baru hasilnya dikalikan. Masing-masing fungsi dicari limitnya, baru hasilnya dikalikan. Contohnya, nah ini kan fungsi yang pertama kita anggap sebagai fx-nya, kemudian ini fungsi yang kedua kita anggap sebagai gx-nya. Limit x mendekati negatif 2 gitu. Kita pecah masing-masing, ya kan? Kita pecah masing-masing untuk limit x mendekati 2. Setelah itu kita substitusikan negatif 2 ke x-nya. Untuk yang depan itu ke x kuadratnya. Jadi negatif 2 kuadrat ditambah 1. Yang ini kita substitusikan ke x. Jadi 3 dikali negatif 2 dikurangi 1 gitu. Nah, 4 tambah 1 itu kan 5. Kemudian ini 3 kali negatif 2 kan negatif 6 dikurangi 1 itu kan negatif 7. Jadi 5 kali negatif 7 itu kan negatif 35. Hasilnya dari limit ini hasilnya adalah negatif 35 gitu ya. Sifat berikutnya, sifat yang keenam itu pembagian fungsi yang dilimitkan. Sama, kita pecah, yang atas itu dicari limitnya dulu, yang bawah juga dicari limitnya dulu. Dengan ketentuan yang bawah itu tidak boleh sama dengan 0. Gitu. Jika, kan tadi dimasukkan seperti yang di perkalian tadi. Hasil substitusinya yang dimasukkan ke X-nya tadi loh. Hasilnya itu 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga atau 0 kali tak hingga atau tak hingga kurangi 0 atau 0 pangkat 0 tak hingga pangkat 0 tak hingga pangkat tak hingga, ini namanya bentuk tak tentu ya. Nanti fungsinya itu difaktorkan. Kalau enggak difaktorkan ya dikalikan dengan sekawannya gitu. Kita lihat konteksnya nanti, bentuknya, bentuk si soal itu. Apakah harus difaktorkan? Apakah harus dikalikan dengan sekawannya? Begitu nih. Oke, kita kasih contoh. Contoh yang pertama itu substitusi langsung, yaitu langsung dimasukkan si X tadi. Limit X mendekati 3 untuk 49 dikurangi X kuadrat per 1 ditambah akar X kuadrat plus 7. Begitu. Masukkan aja langsung. Ya. X-nya diganti 3, berarti 3 kuadrat, ini juga 3 kuadrat, 3 kuadrat itu 9 ya, 9, 9 tambah 7 itu 16, kalau di akar berarti 4 kan, terus 40 dibagi 5 itu sama dengan 8. Jadi seperti ini kan bukan 0 per 0, sudah merupakan bilangan. Nah, maka dia tidak difaktorkan atau tidak dikalikan dengan sekawannya karena tidak 0 per 0, sudah merupakan hasil. Nah, ini ketika disubstitusi dan ini hasilnya adalah bilangan, sudah selesai. Ya, oke, gampang kalau untuk substitusi. Nah, ini contoh berikutnya. Ini kan disubstitusi dulu untuk mengecek ya, disubstitusi dulu, dimasukkan dulu untuk mengeceknya. X-nya diganti 3, X-nya diganti 3, ini diganti 3. Nah, ternyata kan 0 per 0, 0 per 0 itu kan bentuk tak tentu kan. Jadi gitu dia harus dicek dulu. Kalau sama dengan 0 per 0, maka dia harus bisa difaktorkan, kalau enggak dikalikan dengan sekawannya. Nah, yang contoh 1 tadi kan kebetulan isinya 8. Jadi dia sudah selesai di 8 itu.
Nah, ini untuk bentuk seperti ini berarti dia difaktorkan. Pemfaktorannya, nah ini mengikuti waktu kalian kelas 10. Kelas 10 itu kan belajar uh, persamaan kuadrat ya. Kalau ada A kuadrat dikurangi B kuadrat itu kalau difaktorkan jadi A min B, A plus B. Nah, ini sebetulnya itu X kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Jadi A-nya itu X, B-nya itu 3. Nah, hasilnya kan seperti ini. Jadi X min 3, X plus 3. Saya ulangi ya. Ini X kuadrat dikurangi 9 itu kan X kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Sudah bentuknya ke A kuadrat min B kuadrat. Jadi tinggal X min 3, X plus 3. Begitu. Setelah itu ada hal yang sama, maka dia disederhanakan, dicoret. Yang atas itu nanti berarti hasilnya 1. Nah, bentuk seperti ini baru bisa disubstitusikan X-nya. Ini tuh baru bisa masuk. Jadi, 3 tambah 3 itu 6/6. Hasil dari limit ini bukan 0/0, tetapi 1/6. Gitu ya. Oke, berikutnya, contoh berikutnya, dikalikan dengan sekawan. Itu modelnya seperti ini loh, modelnya. Nah, kita tetap dicek dulu. Iya, ternyata ini ketika dimasukkan, hasilnya itu 4 kurangi 4, akar 4 dikurangi 2. 0/0. Nah, 0/0 itu kan merupakan bentuk tak tentu, maka dia harus dikalikan dengan sekawan. Seperti ini, bentuk modelnya seperti ini. Kalau tadi itu yang difaktorkan itu kan ada kuadratnya ya, maka dia difaktorkan. Nah, ini kan enggak. Jadi kalau ada kuadratnya itu maka penyelesaiannya nanti difaktorkan. Ini dikalikan dengan sekawannya. Sekawannya itu yang kayak apa tuh? Sekawannya coba kita lihat yang bawah yang penyebutnya. Kalau dia itu negatif, kalau dia dikurangi, maka sekawannya dia ditambah. Oh, kalau ini ditambah, maka sekawannya dia dikurangi. Gitu. Itu ya. Kalau ini kurang, maka dia ditambah. Kalau ini gantian mungkin ini ditambah, maka dia dikurang. Ini namanya sekawan. Sama, tetapi beda operasi. Nah, ini dikalikan deh nanti. Ini diem aja, cukup dijejer ini dengan ini gitu. Dijejer, aku nggak tahu jejer itu apa. Nah, ini kan. Nah, kalau ini dikalikan, ini kali ini, akar X kali akar X itu X. Ini kali ini kan akar X kali akar X. Akar 9 kali akar 9 itu kan 9 kan. Akar X kali akar X itu X. Kemudian akar X kali 2 itu kan, ini kan plus 2 akar X. Kemudian ini min 2 kali akar X, berarti ya min 2 kali akar X, terus kemudian min 2 kali 2 itu min 4. Nah, ini itu D, plus 2 akar X dikurangi 2 akar X itu kan hasilnya 0, ini tuh, hasilnya 0. Maka kan tinggal X min 4 aja. X min 4 aja. Ternyata ini juga masih bisa disederhanakan. Sehingga nanti hasilnya ini tinggal masukkan aja. Ini ya, tinggal masukkan akar 4 itu kan 2. 2 tambah 2, 4. Nanti hasilnya 4. Begitu ya. Oke, mudah-mudahan paham. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.